Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk rekan-rekan teknik yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang operasi perkalian pada matriks ya. Ini merupakan seri video part kedua ya tentang matriks yang merupakan bagian dari rangkaian materi seri perkuliahan Matematika 1. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Selamat menyimak. Fokus bahasan kali ini yang pertama adalah introduction ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara mengalihkan matriks ya yang memiliki orde atau ukuran matriks yang sama. Dan yang berikutnya adalah bagaimana mengalihkan matriks dengan matriks yang memiliki ukuran yang berbeda atau orde berbeda. Selamat menyimak. Katakanlah sebuah matriks yang memiliki orde M kali P ya, disebut matriks A, dan matriks B yang memiliki orde adalah P kali N. Ini hanya dan hanya bisa ya jika bisa dikalikan apabila jumlah kolom pada matriks A itu sama dengan jumlah baris pada matriks B ya. Sehingga jika kita kalikan matriks A ya yang berorde M kali P dan dengan matriks B yang berorde P kali N akan menghasilkan matriks C yang berorde M kali N. Untuk lebih mudahnya kita perhatikan contoh berikut ya. Matriks A adalah matriks yang berukuran 2 kali 3 ya. Sementara matriks B adalah matriks yang berukuran 3 kali 2. Kita dapat mengalihkan kedua buah matriks ini ya dan bisa sudah menentukan berapa sih ukuran orde matriks yang dihasilkan. Nah, dengan kita melihat bahwa pada jumlah kolom pada matriks A itu sama dengan jumlah baris pada matriks B, maka ukuran atau orde matriks C yang dihasilkan adalah 2 kali 2 ya. Nah, terus bagaimana dengan cara mengalihkannya? Cara mengalihkan aturannya adalah sederhana, yaitu pada matriks A kali matriks B, baris pertama ya, yaitu angka 2, itu akan dikalikan dengan kolom pertama untuk menghasilkan elemen pada matriks C ya, elemen pertama pada matriks C. Kemudian dijumlahkan dengan baris pertama, kolom kedua yaitu angka 1 dikalikan dengan baris kedua kolom pertama yaitu minus 1 ya, begitu seterusnya. Begitu juga untuk mengisi elemen ya pada baris pertama kolom kedua ya, baris pertama kolom kedua. Di sini kita akan dapatkan bahwa baris kedua ya komponen baris kedua ya pada kolom pertama yaitu minus 1 di matriks A, kita akan kalikan juga dengan matriks kolom pertama ya, baris pertama 1 dan seterusnya, sehingga nanti kita akan dapatkan hasil perkalian matriks A kali matriks B itu adalah 17, 3, dan 45. Sebaliknya, jika kita kalikan matriks B dengan matriks A dengan melihat komposisi orde masing-masing, di mana jumlah kolom pada matriks B itu sama dengan jumlah baris matriks A, maka matriks C akan berukuran 3 kali 3. Dengan aturan yang sama, kita akan dapatkan hasil sebuah matriks ya, perkalian dari B dan A. Yaitu kita akan mengalihkan elemen pada baris pertama dengan elemen pada kolom pertama ya. Jadi elemen pada kolom pertama untuk mengisi komponen matriks di C pada baris 1 dan kolom 1 ya, yang artinya nanti dijumlahkan. Dan hasilnya adalah untuk matriks B kali matriks A itu sama dengan 078, minus 5, 82, dan 91, 14 jika saya baca baris per baris. Nah, di sini juga membuktikan bahwa perkalian matriks A kali B tidak sama dengan hasil perkalian matriks B kali matriks A. Dengan kata lain, hukum komutatif perkalian tidak berlaku untuk perkalian matriks yang memiliki orde ukuran matriks yang berbeda. Perkalian matriks ya dengan orde yang berbeda, kita juga bisa menggunakan formula sederhana, yaitu CMN itu sama dengan sigma P dari 1 sampai dengan I ya. I itu adalah ukuran maksimal dari orde matriks, sama dengan AMP ya, matriks A dengan ukuran atau orde matriks MP ya, dan B P kali N. Di sini juga sama ya aturannya, bahwa jumlah kolom pada baris matriks A harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Nah, caranya gimana dengan ada penjumlahan atau summation seperti ini ya. Nah, di sini kita lihat untuk komponen C11 ya, kalau kita menggunakan ukuran matriks yang pertama yaitu 2 kali 3 dikali 3 kali 2 yang masukkan 2 kali 2. Kita akan lihat aturan mainnya seperti apa. Di mana untuk komponen C11 gitu ya, untuk baris pertama kolom pertama di matriks C itu sama dengan A11. Oke, baris pertama kolom pertama di matriks A dikalikan dengan B11, baris pertama kolom pertama matriks B. Kemudian ditambah dengan
A12 baris pertama ya kolom kedua dikalikan dengan baris kedua kolom pertama B21 matriks B dan seterusnya. Ini dijumlahkan maka kita akan dapatkan ukuran matriks C11. Sama saja kita misalkan akan coba C22 gitu ya. Dengan ukuran matriks yang sama maka A21 ya A21 oke A21 itu akan kita kalikan dengan B12 oke. A21 kita kalikan dengan B12, kemudian ditambah A22 dikali B22 ditambah A23 dikali B32. Kita akan mendapatkan elemen matriks pada C22. Dan kita dengan cara yang sama, kita dapatkan perkalian matriks A dan kali matriks B, itu memperoleh hasil yang sama dengan perkalian matriks sebelumnya. Analog seperti pada cara sebelumnya, bahwa kalau kita balik ya, perkaliannya yaitu matriks B kita kalikan matriks A, di mana jumlah elemen kolom ya pada matriks B itu harus sama dengan jumlah elemen baris pada matriks A ya, sehingga kita akan punya nanti ukuran matriks ya M kali N ya secara formula. Nah di sini ya kita perhatikan, maka kita tinggal misalkan kita mencari elemen matriks C21 gitu ya, maka kita tinggal ya mengalihkan ya elemen pertama ya dari baris dari matriks B ya, kemudian kita kalikan elemen pertama dan kolom pertama pada matriks A ya. Selanjutnya juga sama ya, elemen ya baris pertama kolom kedua kita kalikan dengan baris kedua kolom pertama di matriks A gitu selanjutnya. Untuk mempercepat pekerjaan di lapangan, kita bisa menggunakan bantuan ya software ya, dalam hal ini adalah software Excel ya yang biasa tersedia pada Windows. Kita bisa menggunakan rumus-rumus yang tersedia pada Excel untuk menghitung operasi perkalian antar matriks ya. Nah, langkahnya adalah kita cukup menuliskan matriksnya ya. Masing-masing sel kita isikan satu angka ya sebagai elemen dari matriks ya, baik untuk matriks A ataupun matriks B. Terus yang kedua ya, untuk kasus matriks A dikalikan matriks B sama dengan matriks C, kita cukup menuliskan rumus sama dengan MULT atau matrix multiplication ya, MULT. Ketik aja sama dengan MMU maka akan muncul otomatis. Kemudian buka kurung, kita blok matriks pertama jika kita ingin mengalihkan matriks A kali matriks B ya. Kemudian beri tanda titik koma dan kita blok matriks yang kedua atau matriks B. Setelah itu kita lakukan tutup kurung. Tapi pastikan dulu bahwa jumlah kolom pada matriks A sama dengan jumlah baris pada matriks B. Nah, karena itu adalah syarat perkalian. Kalau tidak bisa tidak seperti itu, maka dia tidak akan bisa dilakukan operasi perkalian matriks. Nah, langkah berikutnya setelah boleh kita enter, kemudian karena kita sudah tahu ya sebelumnya bahwa matriks 2 kali 3 dikalikan matriks 3 kali 2 itu menghasilkan ukuran matriks 2 kali 2, kita cukup ngeblok ya 4 kotak Excel ya pada 4 sel ya pada Excel ya 4 sel ya karena merupakan ukuran matriks 2 kali 2. Kemudian menampilkan kembali formula tadi yaitu dengan cara menekan tombol F2 ya, kalau di tempat saya Fn dan F2 gitu. Maka kita akan muncul kembali rumus MULT tadi. Setelah itu kita tekan Ctrl Shift Enter secara bersamaan, maka otomatis hasil perkalian matriks akan tercantum pada layar monitor Anda. Dan hasilnya tentu saja sama dengan hasil perkalian matriks secara manual. Analog seperti cara sebelumnya ya, di sini kita membalik perkalian ya, di mana matriks B dikali matriks A menghasilkan matriks C dan ukuran order matriksnya juga berbeda. Ya, sama, cuman bedanya adalah di sini setelah kita masukkan rumus sama dengan MULT buka kurung, maka yang kita blok pertama kali adalah elemen matriks B ya pada sel ya. Pada sel Y42 sampai Z44, kemudian titik koma dan matriks A kita blok semua elemen matriks A ya di T43 sampai V44. Nah, setelah itu ya kita enter ya. Kemudian kita blok karena kita juga sudah tahu ya pasti ukuran matriks Indonesia adalah 3 kali 3, kita blok sebanyak berapa ini? 9 sel ya. 3 baris ya, kanan dan 3 kolom ke bawah.
Kemudian ya tadi control shift enter akan menghasilkan elemen matriks sebagaimana tercantum pada layar monitor Anda. Berikutnya adalah contoh perkalian matriks yang memiliki orde yang sama ya. Kalau orde yang sama tentu saja akan dihasilkan matriks dengan orde yang sama juga ya. Dalam contoh kasus ini kita mengambil matriks yang akan kita kalikan. Yang keduanya memiliki orde matriks 3 kali 3. Nah, sama seperti cara yang pertama. Jadi kita akan mengalihkan ya baris pertama ya dari matriks A ya 105 itu. Untuk mengisi komponen pertama kita kalikan dengan elemen kolom ya pertama, kolom pertama. Jadi baris 1, baris 2 dan baris 3 pada kolom pertama, yaitu min 1 0 2 berturut-turut. Untuk mengisi elemen pertama, kolom pertama dari matriks C ya atau matriks yang ingin dihasilkan. Selanjutnya juga sama, yang berikutnya kita misalkan mengisi baris pertama kolom kedua ya dari matriks C. Maka kita akan mengalihkan baris pertama ya masing-masing elemen baris pertama ya pada matriks pertama dikalikan dengan elemen matriks kolom kedua baris pertama. Oke, jadi 2 5 1. Maka kita akan dapatkan elemen pada baris pertama kolom kedua dari matriks C atau matriks yang ingin dihasilkan. Dan hasilnya juga sama ya pada cara Excel ya, terverifikasi dengan ukuran matriks 3 kali 3. Selanjutnya kita akan mencoba mengalihkan matriks dari order besar ya, itu 4 kali 4. Tetapi di sini saya menggunakan matriks identitas ya, di mana elemen pada diagonal utamanya adalah sama dengan 1 ya. Kita kalikan dengan sebuah vektor ya. Kita sebut kalau yang pakai kurung siku adalah matriks, kalau pakai kurung kurawal adalah vektor ya, yang elemen vektornya adalah 1 2 3 4. Jadi matriks yang berukuran 4 kali 4 dikalikan dengan vektor yang berukuran 4 kali 1. Nah, hasilnya tentu saja 4 kali 1. Karena matriks identitas, maka hasilnya pasti sama dengan matriks vektornya. Jadi, matriks identitas sama dengan 1. 1 kali 2 sama dengan 2. Berarti matriks identitas kali 1, 2, 3, 4 komponen vektor 4 kali 1, hasilnya adalah 1, 2, 3, 4 ya. Sebagaimana juga sudah diverifikasi oleh Excel. Sebagai bacaan lebih lanjut, teman-teman bisa membaca beberapa buku referensi matematik yang saya gunakan di sini. Yang pertama adalah Mathematics for Engineer, edisi kelima oleh Anthony Croft dan Robert Davidson. Kemudian Modern Engineering Mathematics ya, edisi kelima oleh Green James dan Calculus with Application, Peter Deluxe dan Maria Schiaterl ya. Serta yang terakhir ya untuk bacaan santai-santai saja yaitu Towards Mathematical Philosophy, Papers from the Studia Logika, Conference Trends in Logics keempat. Ya, di sini puji saya banyak ya sebagai editor karena di dalam buku ini ada beberapa paper ya untuk membuka wawasan teman-teman tentang apa itu matematika. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada masukan dan kritikan boleh disampaikan melalui akses link media di bawah ini. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa sekali lagi like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Serta untuk mendapatkan video-video pembelajaran lainnya seputar teknik sipil, analisis struktur, dan metode hingga teman-teman bisa mengaktifkan bel notifikasinya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.